warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani, salam jumpa bersama saya Butin Risaini di pelajaran BTA kelas 8. Kali ini Ibu akan membahas tentang Quran Surat At-Takasur beserta tafsirnya. Baiklah Baraya Handayani, sekarang kita langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin anin naim. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahuinya. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Dan sesungguhnya kamu akan benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Surat At-Takasur adalah surat ke-102 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat At-Takasur. Dinamai surat At-Takasur diambil dari perkataan At-Takasur yang terdapat pada ayat pertama pada surat ini. Surat At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Surat ini diturunkan kepada orang Yahudi dan sebagian Bani Quraisy seperti Bani Abdul Manaf bin Khusari dan Bani Hasm bin Amr yang suka berbangga-bangga dengan banyaknya anak dan harta. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk liang kubur. Penjelasannya maksudnya bermegah-megahan dalam hal banyak anak, harta, suku, pengikut, kemuliaan, perdagangan, dan seumpamanya. Bermegah-megahan. Bentuk-bentuk kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, keamanan dan kesehatan. Kedua, pendengaran dan penglihatan. Ketiga, badan yang sehat. Keempat, makanan dan minuman. Dan yang kelima, tempat tinggal. Ayat kedua, yang artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takasur ayat kedua. Dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kata zurtum untuk mengungkapkan kondisi mayat yang masuk ke dalam kubur.
Allah mengumpamakan masuknya jasad manusia ke dalam kubur sebagai ziarah atau kunjungan. Artinya, kuburan hanyalah tempat singgah, tidak selamanya manusia berada dalam kubur. Hal ini sebagai sanggahan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan atau mereka yang memiliki keyakinan reinkarnasi. Ayat ketiga, janganlah begitu kala kamu akan mengetahui. Maksudnya, manusia akan sadar dan teringat dari kelalaiannya ketika kematian datang menjemputnya. Barulah ia sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah kesia-siaan. Barulah ia paham, harta yang ia kumpulkan, ia tinggalkan untuk dibagi-bagi ahli warisnya. Barulah ia mengingat bahwa dunia itu amatlah singkat dan perjalanan akhirat butuh perbekalan. Ayat keempat, dan janganlah begitu kala kamu akan mengetahui. Maksudnya, manusia semakin sadar dan mengetahui ketika ia telah masuk ke dalam kubur, ia tidak lagi bisa kembali ke dunia. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban, sementara yang ia kumpulkan di dunia sedang dibagi. Dan ia akan mempertanggungjawabkan hasil jerih payahnya, yang halal akan hisab dan dari yang haram akan mendapat azab. Ayat kelima, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya, di mana di dalam kehidupan dunia ini Allah ingatkan manusia, dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada para hambanya. Allah ingatkan, janganlah kalian para hambaku disibukkan dengan perlombaan seperti itu. Jika kalian sudah mengetahui dan meyakini kematian itu pasti akan terjadi, dan tidak ada seorang pun yang meragukan jika ia akan meninggal dunia. Ayat ke-6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Maksudnya, Jahim adalah nama dari nama-nama neraka. Ayat ini mempertegas firman Allah sebelumnya bahwa alam kubur bagaikan sebuah kunjungan saja. Manusia tidak kekal di sana, karena akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan saat dibangkitkan itulah pengetahuan manusia yang sebelumnya sebatas keyakinan berganti penyeraan. Ayat ke-7, dan sesungguhnya kamu benar-benar melihatnya dengan ainul yakin. Maksudnya, pengetahuan akan hari kebangkitan yang sebatas keyakinan di dalam hati semakin dibuktikan dengan indera penglihatan. Semakin menyesallah orang-orang yang menyesal dan selamatlah orang-orang yang berbekal. Ayat ke-8, kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Maksudnya, semua manusia baik mukmin maupun kafir akan ditanya tentang kenikmatan-kenikmatannya di dunia kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.